Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Atom akan menjelaskan tentang microcontroller 8051. Berikut ini anggota dari kelompok Atom. Poin diskusi pada presentasi ini ada 5. Yang pertama, apakah perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sistem embedded? Yang ketiga, jelaskan keuntungan menggunakan mikrocontroller untuk sistem embedded dibandingkan dengan menggunakan mikroprosesor. Yang keempat, jelaskan kriteria dalam memilih mikrocontroller dan hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih mikrocontroller untuk suatu sistem embedded. Dan yang kelima, bandingkan beberapa family dari mikrocontroller 8051, sebutkan perbedaannya, keuntungan dan kekurangannya. Pada poin diskusi yang pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian dari mikroprosesor dan mikrocontroller sebelum menjelaskan perbedaannya. Mikroprosesor dalam perkembangan digital disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit, adalah sebuah alat yang bekerja sebagai pusat pengendalian kontrol dan pengolahan sistem komputer mikro. Ada 3 komponen utama dari mikroprosesor. Yang pertama itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit. Fungsinya untuk melakukan proses operasi matematika dan logika. Nah, contoh operasi matematika ini seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh operasi logikanya itu ada logika AND, OR, NOT, XOR, dan lain sebagainya. Yang kedua ada CPU atau Control Unit. Fungsinya untuk mengambil instruksi dari memori dan melakukan eksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga ada register, yaitu tempat menampung data sementara yang berasal dari memori sebelum diproses oleh ALU. Nah, di bawah ini ada gambar blok diagram dari ketiga komponen tersebut. Microcontroller adalah sebuah mikrokomputer dalam chip tunggal atau integrated circuit yang di dalamnya terdiri dari CPU, ROM, RWM, input-output paralel, input-output seri, counter timer, dan rangkaian clock. Microcontroller sering digunakan untuk kerja mesin atau sistem menggunakan program yang disimpan pada sebuah ROM. Setiap microcontroller dirancang untuk spesifikasi kebutuhan yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, ada kemungkinan antara mikrocontroller yang satu dengan yang lainnya mempunyai komponen yang berbeda-beda. Tetapi, pada umumnya setiap mikrocontroller itu terdiri dari 4 macam komponen utama. Yang pertama itu adalah prosesor. Yang kedua itu adalah memori. Memori ini terdiri dari memori program dan memori data. Nah, memori data ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu SRAM yang sifatnya sementara, dan yang kedua ada EEPROM yang sifatnya permanen. Nah, input atau output ini terhubung langsung ke perangkat luar berupa jalur data digital, data analog, ataupun bus komunikasi data. Dan yang keempat ada timer atau counter, fungsinya untuk melakukan penjadwalan waktu atau timer dan untuk menggenerate sinyal dengan frekuensi dan periode tertentu. Nah, di sini ada tabel perbandingan antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Mikroprosesor adalah inti dari komputer sistem, sedangkan mikroprosesor adalah inti dari komputer sistem, sedangkan mikrocontroller adalah inti dari embedded system. Nah, mikroprosesor ini mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan mikrocontroller. Nah, mikroprosesor ini hanya terdiri dari prosesor, memori, dan input-output komponennya itu dihubungkan secara eksternal. Sedangkan mikrocontroller ini mempunyai prosesor eksternal dan memori dan input-outputnya secara internal. Nah, mikroprosesor ini menggunakan daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mikrocontroller. Oleh sebab itu, mikroprosesor tidak cocok jika diberikan daya seperti baterai. Nah, mikroprosesor ini mempunyai jumlah register yang lebih sedikit dibandingkan dengan mikrocontroller. Mikroprosesor menggunakan model arsitektur von Neumann di mana program dan data disimpan pada memori modul yang sama. Sedangkan mikrocontroller menggunakan model arsitektur Harvard di mana memori dan data yaitu disimpan secara berbeda atau terpisah. Nah, mikroprosesor ini
sering digunakan pada personal komputer, sedangkan microcontroller sering digunakan pada mesin cuci, MP3 player, dan lain sebagainya. Sistem embedded ini adalah kombinasi dari hardware dan software komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Contohnya seperti mobil, mesin industri, mesin cuci, pesawat, mesin otomatis, dan lain sebagainya. Sistem embedded ini mempunyai komponen utama. Yang pertama itu ada hardware, dua software dan firmware, dan yang ketiga real time operating system atau disingkat RTOS. Nah, fungsi RTOS ini untuk mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan prosesor menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol latensinya. Struktur dasar sistem embedded dapat dilihat pada gambar. Nah, struktur dasar itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada sensor, fungsinya untuk mengukur sinyal fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat atau oleh instrumen elektronik, misalnya itu seperti analog to digital converter. Nah, yang kedua ini ada analog to digital converter, fungsinya itu adalah untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang ketiga ada prosesor dan ASIC. Nah, prosesor ini memproses data untuk mengukur output dan menyimpannya ke dalam memori. Yang keempat ada digital to analog converter. Nah, dia itu fungsinya untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Dan yang kelima yaitu ada aktuator. Fungsinya itu untuk membandingkan output yang diberikan oleh misal konverter digital to analog dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan di dalamnya dan menyimpan output yang disetujuinya. Nah, keuntungan dari penggunaan sistem embedded ini adalah dia dayanya rendah, biayanya juga relatif murah dan mudah disesuaikan. Namun ada kekurangannya, yaitu upaya untuk mengembangkannya itu tinggi atau relatif sulit. Keuntungan microcontroller pada sistem embedded. Menggunakan microcontroller untuk penggunaan dalam sistem embedded lebih diuntungkan karena microcontroller sudah didesain untuk spesifikasi kebutuhan yang bermacam-macam. Yang di dalamnya sudah terdapat prosesor, yaitu ALU, control unit, dan register, memori, dan perangkat tambahan lainnya yang sesuai kebutuhan pada sistem embedded. Berikut keuntungan dalam menggunakan microcontroller. Microcontroller tersusun dalam satu chip yang memudahkannya dalam mengontrol kesatuan sistem sesuai dengan kebutuhan sistem yang dimana di dalamnya sudah terdapat prosesor, memori, dan input-output. Sistem penggunaan microcontroller yang berdiri sendiri yang hanya membutuhkan instruksi program dari komputer. Memori dan input-output yang fleksibel yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan sistem. Bahasa assembly yang lebih mudah dimengerti karena mengikuti kaidah dasar digital. Dan terdapat timer atau counter yang berguna untuk penjadwalan dan menggenerasi sinyal dalam periode tertentu pada sistem embedded. Kriteria microcontroller untuk sistem embedded. Dalam memilih microcontroller yang tepat untuk suatu sistem embedded, perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu interface komputer. Keberadaan interface dari microcontroller yang digunakan sesuai dengan sistem embedded harus dipertimbangkan untuk keefektifannya dalam mensupport sistem embedded. Hal tersebut dapat dilihat dari datasheet masing-masing microcontroller. Interface tersebut terdiri dari communication interface yaitu USB, SPI, UART, dan lain-lain, dan interface digital input dan output yaitu PWMs, analog to digital inputs, dan lain-lain. Arsitektur microcontroller. Terdapat dua arsitektur umum yang biasa digunakan dalam desain arsitektur microcontroller,
yaitu von Neumann Arsitektur dan Harvard Arsitektur. Masing-masing dari mereka berdua memiliki kelebihan dan kekurangannya. Misalnya pada Harvard Arsitektur yang berbasis RISC memiliki kelebihan keberadaan bus yang berbeda untuk setiap set data dan instruksi yang memungkinkan pemisahan akses memori dan operasi unit, lalu membuatnya mengurangi jumlah daya komputasi yang dibutuhkan oleh microcontroller. Selanjutnya, bit size. Pemilihan ukuran bit antara lain yaitu 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Pemilihan tersebut sangat penting. Hal ini dapat dirasakan ketika mengembangkan operasi aritmatika berbagai tipe data yang memiliki ukuran memori yang berbeda untuk ukuran bitnya. Selanjutnya, ukuran memori. Kapasitas memori yang cukup untuk pengembangan microcontroller sangat diperlukan, terutama pada RAM, ROM, dan EEPROM, yang berguna untuk menyimpan program memori dari microcontroller. Selanjutnya, operating voltage. Tegangan yang biasa digunakan dalam operasi untuk microcontroller ialah 3,3 volt dan 5 volt. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing port yang ada. Misalnya ketika menggunakan 3,3 volt untuk desain komponen eksternal atau sensor yang seharusnya beroperasi di tegangan 5 volt, bukanlah pilihan yang tepat, karena nantinya dibutuhkan konverter tambahan. Selanjutnya, ada power consumption. Pemilihan microcontroller yang sesuai dengan tegangan seminimal mungkin dapat dilihat dari datasheet microcontroller tersebut, yang berisi informasi software dan hardware untuk meminimalisir konsumsi power. Yang terakhir, support for microcontroller. Keberadaan resource mengenai microcontroller yang akan digunakan sangat penting untuk memahami lebih jauh ketika menggunakannya. Dan juga sama pentingnya untuk memilih microcontroller dengan kit evaluasi yang baik sehingga dapat dengan cepat membuat prototipe dan menguji fitur yang ada. Ya, perkenalkan saya Leonardus Kevin dan saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang microcontroller 8051 family. Berdasarkan buku referensi saya ambil dari buku Muhammad Ali Microprocessor Microcontroller 8051, terdapat dijelaskan bahwa microcontroller 8051 memiliki family yang terdiri dari 8052 dan 8031. Perbedaan ketiga microcontroller tersebut dapat dilihat di tabel yang sudah saya buat di bawah ini. Perbedaannya itu terdapat pada perbedaan jumlah dari ROM, RAM, timers, input dan output pins, serial port, serta interrupt sources-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kelebihan dari masing-masing tipe microcontroller ini. Saya akan menjelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Jadi microcontroller 8052 itu merupakan versi baru dari 8051. Bisa dibilang kalau dia itu versi kuatnya atau versi lebih maju dari 8051. Di mana microcontroller 8052 memiliki beberapa tambahan seperti jumlah memori yang lebih besar, jumlah timer lebih banyak, dan interrupt lebih banyak. Apa keuntungan dari microcontroller ini? Jadi keuntungannya dari microcontroller 8052 ini bisa dibilang jumlah memori yang lebih besar, jumlah timer dan interrupt, sehingga kita dapat membuat suatu program yang tidak memungkinkan ataupun memori misalkan memori tidak cukup di 8051, kita bisa menggunakan 8052. Lalu apa kekurangannya? Kekurangannya itu karena kita memiliki memori lebih besar, jumlah timer dan itu lebih besar. Microcontroller 8052 membutuhkan power yang lebih besar karena memang alatnya juga lebih membutuhkan tenaga yang lebih besar. Selanjutnya microcontroller 8031. Jadi microcontroller 8051 itu adalah versi ROMless dari 8051. Sehingga kalau mau membuat satu program dalam microcontroller 8031, kita membutuhkan sebuah ROM eksternal. Nah, keuntungan dari microcontroller 8031 ini, dia itu terdapat sebuah watchdog timer, di mana watchdog timer ini digunakan untuk mereset suatu device ketika terjadi sebuah error. Misalkan kita lagi memprogram, lalu kita compile dan terjadi error, maka itu bisa direset dengan sebuah watchdog timer.
Itu keuntungan dari microcontroller ini. Lalu apa kekurangan dari microcontroller ini? Kekurangan dari microcontroller 801 ini yaitu jelas karena kita membutuhkan ROM eksternal, maka input-output portnya akan lebih sedikit dibandingkan microcontroller lainnya seperti microcontroller 8051. Biasanya karena dua input-output itu sudah dipakai untuk ROM eksternal. Itu sekian dari presentasi di kelompok kami. Ini ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk membuat slide ini. Sekian dan terima kasih.